Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devi Lansari dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem koloid. Apa sih sistem koloid itu? Sistem koloid adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat berukuran antara 1 hingga 1000 nm terdispersi atau tersebar merata dalam medium zat lain. Berikut ini adalah gambar dari tabel jenis-jenis koloid. Sifat-sifat koloid ada 8. Yang pertama yaitu efek tindal. Efek tindal adalah cahaya yang berhamburan oleh partikel koloid, di mana partikel larutan berukuran lebih kecil daripada partikel koloid. Oleh karena itu, berkas cahaya dapat dihamburkan. Yang kedua, gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak dari partikel koloid yang bisa dilihat hanya lewat mikroskop ultra. Pergerakan acak tersebut disebabkan adanya tumbukan. Yang ketiga yaitu absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan atau tepatnya penyerapan ion oleh partikel koloid karena ukuran luas partikel koloid yang cukup besar. Dengan begitu, ion dapat menempel di permukaannya, baik ion positif maupun negatif. Lebih jauh lagi, koloid pun dapat bermuatan sesuai muatan ion yang telah diserap. Yang keempat yaitu koagulasi. Koagulasi koloid merupakan penggumpalan partikel koloid karena koloid mengandung muatan yang dinetralkan. Pada koloid bermuatan sejenis, koloid tidak akan menggumpal karena ion saling tolak-menolak. Sedangkan koloid yang muatannya telah dinetralkan tidak lagi tolak-menolak sehingga koloid bisa berkelompok atau menyatu. Yang kelima yaitu dialisis. Dialisis adalah pemurnian koloid agar bebas dari ion-ion pengganggu. Contoh pengaplikasiannya adalah proses cuci darah alias hemodialisis. Yang keenam yaitu elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid di dalam medan listrik karena adanya muatan yang terkandung di dalam partikel koloid tersebut. Kutub negatifnya disebut katoda, sementara kutub positifnya disebut anoda. Yang ketujuh yaitu koloid liofil dan liofot. Sifat ini dapat ditemukan dalam sal yang terbagi menjadi dua jenis, liofil dan liofot. Sal liofil merupakan partikel dengan zat terdispersi yang bisa menarik mediumnya, sehingga ada gaya tarik-menarik antara keduanya. Sedangkan sal liofot merupakan partikel dengan zat terdispersi yang tidak bisa menarik mediumnya dan cenderung encer. Yang kedelapan yaitu koloid pelindung. Sal liofil pun dapat digunakan sebagai koloid pelindung dari sal liofot. Dengan begitu, partikel sal liofil akan menjadi pelindung sal liofot dari koagulasi. Pembentukan koloid ada dua cara, yaitu yang pertama dengan cara dispersi. Dispersi adalah proses pembuatan yang berasal dari partikel yang lebih besar dari koloid. Pembuatannya dengan cara dispersi terdiri dari 3 jenis, yaitu mekanik, Bussard-Braddock, dan peptisasi. Yang kedua yaitu dengan cara kondensasi. Selain dispersi, ada juga yang disebut kondensasi. Pada kondensasi, partikel larutan sejati bergabung menjadi partikel koloid. Cara ini dapat dilakukan dengan reaksi-reaksi kimia, seperti reaksi redoks, hidrolisis, dan dekomposisi rangkap atau pergantian pelarut. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang sistem koloid. Terima kasih sudah menonton.